Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Masih tetap semangat ya. Bersama-sama kita ajak keluarga, saudara, dan para sahabat untuk hijrah dari riba. Dalam kajian ayat-ayat solusi riba, kita membaca ayat tentang meminta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Bagaimanakah cara sholat menolong kita menghadapi masalah dan kesulitan hidup? Nah, mari kita simak video ini, video yang sangat padat ilmu tentang kajian ilmu sholat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Agus Rohman MAG, pengurus MUI Kota Bandung di Masjid Raya Al-Jabbar. Selamat menikmati, like jika suka, komen jika perlu, dan share jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Para alim ulama dan zu'ama yang kami muliakan, hadirin hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mafhum bersama bahwa salat adalah tiang agama. Siapa orang yang mendirikan salat, maka dia sesungguhnya sedang menegakkan agama. Siapa orang yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia sedang meruntuhkan agama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya menerangkan bahwa amal pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka pasti amal yang lain pun akan baik. Jika sholatnya tidak baik, maka amal yang lain pun menjadi indikator tidak baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan dalam keterangan yang lain Rasulullah menyampaikan bahwa ada orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, lalu pahala sholat itu lufat kama yalufus saubul khalq wa yudrabu wajhah. Pahala sholatnya itu dilipat kemudian dilemparkan ke wajahnya. Pahala sholatnya dilipat seperti lipatan pakaian kemudian dilemparkan ke wajahnya. Ada orang yang membawa pahala sholat namun sholatnya tidak diterima oleh Allah, dilemparkan pahala sholat itu ke wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga sholat kita yang senantiasa kita dirikan Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, lalu apa ciri sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ataqabbalus sholat mimman tawadda'a biha li uzmati. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menerima sholat
dari orang yang dengan sholatnya itu dia tawadu, dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapanku karena kekuasaanku, karena keagunganku. Itulah mengapa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita sholat kita ingin mengkondisikan hati terlebih dahulu sebelum kita sholat. Sebab ada pada waktu Rasulullah SAW melihat ada seorang Arab Badui, ketika sholat dia banyak mempermainkan janggutnya. Kata Rasulullah, "Lau khasa'a qalbuhu la khasa'a jawarihi." Sekiranya hatinya itu khusyuk, pasti anggota badan yang lainnya pun akan khusyuk. Jadi mengkondisikan hati sebelum sholat adalah menjadi sebuah keniscayaan buat kita agar sholat kita menjadi khusyuk adanya. Kenapa? Karena sholat kita sedang menghadap Rabbul Izzah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang maha agung. Bahkan Ali bin Husain tatkala wudu pucat wajahnya. Kelihatan oleh sahabatnya yang lain, "Wahai Ali, kenapa wajahmu pucat seperti itu? Sakitkah engkau?" Kata Ali bin Husain, "Saya tidak sakit, tapi mengapa begitu pucat wajahmu?" Apa jawabannya? "Tahukah engkau, aku akan berhadapan siapa sebentar lagi? Aku akan berhadapan dengan Rabbul Izzah, pemilik semesta ini, pemilik alam ini. Aku akan berhadapan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh." Aku akan menghadapkan diriku kepada Zat yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi. Bagaimana mungkin aku tidak merasa khauf, tidak merasa takut, tidak merasa ada getaran-getaran yang lain? Maka wajah ini yang senantiasa bisa jadi penuh dengan kecongkakan dan kesombongan, kepala ini yang bisa jadi ingin senantiasa dihormati, dipuja, dipuji orang, ketika sholat wajah ini disungkurkan di tempat yang paling bawah, dia sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah ini disungkurkan di bawah menjadi sebuah pertanda bahwa sesungguhnya kita ini kecil dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, maka yang pertama sholat yang diterima kata Allah adalah sholat yang dengan sholatnya dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapanku karena keagunganku. Itulah mengapa dalam sholat diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, tidak ada yang besar kecuali Allah, termasuk diri ini. Jabatan, pangkat, kekayaan, harta yang dipunyai tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Untuk apa dan buat apa disombongkan ketika kita menghadap kepada Rabbul Izzah yang punya segalanya? Itulah mengapa kita ketika masuk ke masjid, siapapun, dia berpangkatkah, dia orang kayakah, dia konglomeratkah, dia orang yang terpandangkah, kalau dia awal masuk masjid dia berhak berada di saf terdepan. Siapapun dia, apakah dia orang miskin papa, orang yang tidak punya, kalau dia datang ke masjid duluan dia berhak di saf terdepan. Tidak pandang saf ini siapa-siapa, semuanya sama di hadapan Allah untuk ruku dan sujud di hadapannya. Yang kedua, setelah kita merendahkan diri di hadapan Allah ketika sholat, di luar sholat, walam yastatil ala khalqi. Ciri sholat yang diterima yang kedua berdasarkan hadis qudsi tersebut adalah orang yang sholat ketika dia setelah sholat walam yastatil ala khalqi, dia tidak pernah menyombongkan diri terhadap makhluk.
Dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ketika dia salam ke kanan, salam ke kiri, dia berinteraksi sosial dengan masyarakatnya, dengan teman sejawatnya, dengan keluarganya, dengan handai tolannya, dengan lingkungannya. Dia tidak pernah menyombongkan diri dengan apa yang dia punya. Rendah hati di hadapan manusia dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dengan pangkatnya dia tidak menjadi kesombongan, karena pangkat bisa jadi hanya sementara sifatnya. Jabatan buat orang yang pribadi sholatnya bagus, jabatannya itu tidak pernah menjadi kesombongan dan ketakaburan, apalagi membusungkan dada sehingga bisa menginjak-injak orang yang lemah. Tidak. Dia senantiasa rendah hati dengan apa yang dia titipkan Allah oleh Allah kepadanya. Walam yastatil ala khalqi, dia tidak pernah menyombongkan terhadap makhluk. Jamaah rahimakumullah, lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, setelah dia tidak menyombongkan dengan apa yang dia punya, jabatan, pangkat, harta, ilmu, dan apapun yang Allah titipkan kepadanya, dia isi hari-harinya wa qata'an nahar wa lam yabit musirran ala maksiati. Yang ketiganya, walam yabit musirran ala maksiati, dia tidak membiasakan diri untuk laku maksiat kepadaku, kata Allah. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah, mempunyai penjagaan kuat di dalam dirinya untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia terpleset, kalaupun dia terpelanting, kalaupun dia menginjak rel yang salah, kalaupun dia menapaki jalan yang sesat, dia langsung ingat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim. Orang-orang yang kadung dia melakukan perbuatan fahisah, perbuatan keji, dia melakukan perbuatan munkar, dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia langsung ingat zakarullah, dia ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidunubihim, pada waktu itu juga dia menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah senantiasa menjaga agar hubungan baik dengan Allah itu dia senantiasa dijaga supaya tidak terkotori dan terkontaminasi dengan dosa-dosa. Kalaupun dia alpa, kalaupun dia lupa, kalaupun dia jauh dengan Allah, dia tarik kembali, dia ingat lagi kepada Allah, dia banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Itulah mengapa setelah sholat kita zikir, kita beristighfar, zikir untuk membersihkan segala dosa perdosaan kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang bisa jadi kita lalai, kita lupa, kita sengaja atau tidak sengaja melakukan dosa yang Allah tidak ridho kepada kita. Walam yabit musirran ala maksiati, dia tidak membiasakan diri untuk berlaku maksiat kepadaku, kata Allah. Itulah mengapa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pribadi orang yang mendirikan sholat itu dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sholat menjadi pengendali dalam kehidupannya. Kalaupun sekali lagi, kalau dia terpleset, terpelanting, dia alpa, dia lupa sehingga melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, dia buru-buru beristighfar, dia buru-buru ingat kepada Allah, dia sujud, dia nangis minta ampun kepada Allah atas segala dosa. Walam yabit musirran ala maksiati.
Yang keempat cirinya, solat yang diterima oleh Allah berdasarkan hadis qudsi tersebut, wa qata'an nahari li dzikri, dia habiskan siang harinya untuk senantiasa ingat kepadaku. Jangankan di malam hari, di waktu orang tertidur lelap, di waktu orang terbuai dengan mimpinya masing-masing, di waktu orang berselimutkan dengan kain yang tebal dari rasa dingin yang menyelimuti badannya, dia bangun. Tapi bukan hanya di malam hari, dia isi siang harinya untuk senantiasa zikir kepada Allah. Bisa jadi matanya senantiasa memelototi monitor dalam sebuah pekerjaannya. Bisa jadi tangannya sibuk dengan pekerjaannya, kakinya sibuk dengan segala aktivitasnya, raganya sibuk dengan pekerjaan untuk mencari maisha, mencari nafkah buat keluarganya sebagai ibadah kepada Allah, tapi hatinya senantiasa terpaut dengan Allah. Kesibukannya tidak menjadikan dia lalai kepada Allah. Wa qata'an nahari lidzikri, dia isi siang harinya untuk zikir kepada Allah. Sekali lagi, jangankan di malam hari, di waktu yang sangat sepi dia berdua-duaan kepada Allah. Di siang hari pun, tempat di mana orang dengan segala aktivitasnya, dia senantiasa hatinya terpaut dengan Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Nabi, la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Basahi lisan ini dengan zikrullah. Bahkan dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Isi basahi lisan ini dengan zikrullah. Ada dua kalimat khafifatani fil lisan, ringan diucapkan. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan, khafifatani fil lisan, ringan, mudah dalam lisan untuk diucapkan, tapi masya Allah, sakilatani fil mizan, berat di timbangan. Kata Nabi, ketika di yaumul mizan, orang-orang yang senantiasa mendawamkan dua kalimat ini akan berat timbangan amalnya, ringan di lisan, tapi di yaumul mizan akan memberatkan timbangan amal. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ibu ketika sibuk dalam pekerjaan rumah tangga, isi zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sedang menyiram bunga, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sedang masak, terus hatinya zikir, lisannya basah senantiasa. Apa itu dengan sholawat Nabi, apa itu dengan zikir-zikir yang maksurat yang diajarkan Nabi. Isi hati dan lisan ini dengan zikir, maka pantas kata Nabi, zikir inilah yang akan memberatkan timbangan amal seseorang. Kata para ulama, ada tiga hal yang Allah cintai dan ada tiga hal yang Allah benci. Apa yang Allah cintai itu? Yang pertama, dia sedikit bicara, pembicaraannya dia sedikit, tapi zikirnya dia banyak. Sedikit bicara, sedikit makan, sedikit tidur. Ini yang Allah cintai. Kalau dia sedikit bicara, dia seperlunya saja bicara. Kalau tidak perlu dia tidak bicarakan, kecuali zikrullah. Yang dibenci oleh Allah kata para ulama tiga hal juga. Sedikitnya dikali dua, sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit
tidur. Sedikit bicara, sedikit makan, sedikit tidur, ini dicintai oleh Allah. Kalau sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, ini jauh rezekinya nanti. Kalimatan khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka isi hari-hari kita ini dengan zikrullah. Kesibukan boleh menerpa kita. Aktivitas hidup dari pagi sampai menjelang malam terus mengambil perannya di dalam kehidupan kita, tapi hati ini senantiasa terisi dengan zikrullah. Lisan ini senantiasa basah dengan zikrullah. Ini yang tanda sholatnya diterima oleh Allah. Perbanyak zikir, karena zikir itu ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati jadi tenang. Yakin dengan ketenangan hati itu bahagia akan didapat. Karena bahagia itu tidak terletak kepada materi, tidak terletak kepada jabatan yang tinggi, tidak terletak kepada apapun yang kita miliki, tapi kebahagiaan itu terletak pada hati yang senantiasa tenang. Apapun yang Allah berikan kepada kita, tatkala hati kita ini tumaninah, maka akan ternikmati dan dinikmati saja. Tidur dimanapun dia nikmat, makan dengan apapun dia nikmat. Apa yang akan dicari kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka buat orang yang salatnya diterima, kebahagiaan hakiki itulah yang dia dapat. Yang kelima, ciri salat yang diterima oleh Allah itu adalah warahimal masakin wabnas sabil wal armalata warahimal musawwar. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah dia senang, dia sangat sayang, dia sangat cinta, dia menyayangi orang-orang yang miskin fakir, dia sayang kepada orang yang terlantar, ibnus sabil, dia sayang kepada orang yang ditinggalkan suaminya karena dalam perjuangan, dia sayang kepada orang yang tertimpa musibah. Oleh karena sayangnya muncul rasa empati, oleh karena dedehnya muncul rasa simpati, oleh karena sayang kasihnya muncul bagaimana dia ingin menolong dan peduli terhadap sesamanya. Inilah mengapa di dalam Al-Quran sholat senantiasa digandengkan dengan wa'atuz zakah. Aqimus sholat wa'atuz zakah, dirikan olehmu sholat dan tunaikan olehmu zakat. Sholat dan zakat menjadi setali dua uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Orang sholat pasti dia bayar zakat. Orang yang senantiasa mau mendirikan sholat pasti dia punya rasa empati dan peduli terhadap sesama. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah, dia punya kepekaan, kepedulian, empati dan simpati terhadap orang yang memang sedang dalam keadaan susah. Dia sayang kepada orang miskin. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Betapa cinta dan sayangnya Rasulullah kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Bahkan Rasulullah senang sekali bergaul dengan orang yang fakir miskin ini ketimbang dengan orang kaya. Dia cinta dan sayang kepada orang yang tertimpa musibah. Dia berikan kepedulian itu dengan cara apa yang dia punya. Kalau yang sudah 5 ini ada di dalam diri kita, dzalika nuruhu kanuri syamsi, cahayanya bak cahaya matahari. Dia gemerlap di dalam lingkungannya karena sholatnya mempunyai cerminan menjadi pribadi dirinya dengan sholatnya. Aqla'uhu bi'izzati, aku akan jaga dia dengan kegagahan. Wastahfizuhu malaikati, aku akan suruh malaikat untuk senantiasa menjaganya. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah, malaikat turun
dengan izin Allah untuk menjaganya. Bahkan Allah akan memberikan wal jahalata ilman, ketika dia dalam ketidaktahuan Allah akan berikan ilmu. Wa fi zulumati nuran, ketika dia dalam kegelapan Allah akan berikan cahaya. Dengan sholat dia akan dijaga oleh Allah, dia dijaga malaikat, dia akan diberikan ilmu, dia akan diberikan cahaya dalam kegelapan. Ketika dia menghadapi sebuah persoalan hidup, Allah berikan jalan keluar lewat sholat. Masaluhu fil khalqi kamasalil firdaus fil jannah, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi itu, perumpamaan orang yang sholatnya diterima oleh Allah itu laksana surga firdaus, laksana firdaus di dalam surga, kal firdaus fil jannah, seperti surga firdaus. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimahullah, maka inilah mengapa pentingnya sholat buat kehidupan kita, karena sholat inilah yang akan menjadi penjaga kita. Wasta'inu bis sabri was sholat, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan dua hal, sholat dan sabar. Maka orang yang meninggalkan sholat sungguh rugi sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan senantiasa kepada kita untuk mendirikan sholat, untuk senantiasa mau berjamaah, untuk senantiasa mau ruku dan sujud secara berjamaah, termasuk yang hadir pada subuh kali ini kita di sini di Masjid Al-Jabar ini. Moga-moga rahmat dan maghfirah Allah turun kepada kita dan kita digolongkan menjadi golongan orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.